wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Maulida Rahma dari kelas SIKC 4A. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sistem yang berjudul Sistem Booking Konsultasi Dosen. Jadi sistem ini dibuat untuk membuat proses konsultasi antara mahasiswa dan dosen agar lebih teratur, mudah, dan efisien. Dengan adanya sistem ini, proses penjadwalan konsultasi tidak lagi dilakukan secara manual sehingga dapat mengurangi bentrokan jadwal dan mempermudah pengelolaan konsultasi. Oke. Jadi di sini ada list kebutuhan fungsional mahasiswa. Pada bagian mahasiswa terdapat beberapa fitur utama yang tersedia dalam sistem. Mahasiswa dapat melihat jadwal konsultasi dosen yang tersedia. Ada di slide nih. Mahasiswa dapat melihat jadwal konsultasi dosen yang tersedia, melakukan booking konsultasi, mengubah jadwal konsultasi, membatalkan booking, serta melihat riwayat konsultasi yang pernah dilakukan. Fitur-fitur ini membantu mahasiswa agar proses konsultasi menjadi lebih praktis dan terorganisir. Oke. Di sini ada list kebutuhan fungsional dosen. Pada bagian dosen, sistem menyediakan fitur untuk mengatur jadwal konsultasi dan melihat permintaan konsultasi dari mahasiswa ya. Nah, di sini. Dosen juga dapat menyetujui atau menolak permintaan konsultasi sesuai jadwal yang tersedia. Selain itu, dosen dapat melihat riwayat konsultasi mahasiswa. Dengan fitur ini, dosen dapat mengelola proses konsultasi dengan lebih mudah. Oke, kita balik. Nah, di sini ada list kebutuhan fungsional admin, ya. Admin memiliki peran dalam mengelola data mahasiswa dan dosen di dalam sistem. Selain itu, admin dapat memantau aktivitas booking konsultasi, mengelola kategori konsultasi, dan melihat laporan konsultasi. Fitur ini membantu admin dalam menjaga pengelolaan sistem agar tetap berjalan dengan baik. Oke. Di sini kita masuk ke deskripsi use case mahasiswa. Ada 5. Saya bikinnya. Use case mahasiswa menggambarkan aktivitas mahasiswa dapat menggunakan sistem. Siswa dapat login, melihat jadwal konsultasi atau melakukan booking konsultasi. Sama aja sih. Iya, melihat jadwal konsultasi, melakukan booking, mengubah jadwal konsultasi, dan melihat riwayat konsultasi. Ini mengubah dan membatalkan booking konsultasi. Use case ini menunjukkan bahwa mahasiswa dapat mengelola konsultasi secara mandiri melalui sistem. Oke. Masuk ke deskripsi use case dosen. Pada use case dosen dapat login ke sistem dan mengatur jadwal konsultasi. Dosen juga dapat melihat permintaan konsultasi dari mahasiswa, kemudian menyetujui atau menolak permintaan tersebut. Selain itu, dosen dapat melihat riwayat konsultasi mahasiswa seperti yang ada di layar. Deskripsi use case admin. Pada use case admin berperan dalam mengelola seluruh data dan aktivitas dalam sistem. Admin dapat mengelola data mahasiswa, data dosen, kategori konsultasi,
serta memantau aktivitas booking konsultasi dan laporan konsultasi. Nah, gitu. Kita masuk ke activity diagram mahasiswa. Activity diagram mahasiswa menunjukkan alur proses mulai dari login, melihat jadwal konsultasi, melakukan booking, hingga proses perubahan atau pembatalan jadwal. Semua aktivitas tersebut akan tersimpan dalam riwayat konsultasi mahasiswa. Ini. Ada pula activity diagram dosen. Pada activity diagram dosen, proses dimulai dari login, mengatur jadwal konsultasi, melihat permintaan konsultasi, lalu menyetujui atau menolak permintaan mahasiswa. Hasil keputusan dosen akan tersimpan di dalam sistem. Selanjutnya ada activity diagram admin. Activity diagram admin menjelaskan proses admin dalam login ke sistem, mengelola data mahasiswa dan dosen, memantau aktivitas booking, serta melihat laporan konsultasi. Diagram ini menunjukkan bahwa admin memiliki peran penting dalam mengelola sistem. Gitu. Dari kesimpulan untuk presentasi ini, dari hasil analisis dan desain yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa sistem booking konsultasi dosen mampu menjadi solusi digital untuk mengatur proses konsultasi secara lebih praktis dan terstruktur. Sistem ini membantu mahasiswa dalam melakukan konsultasi tanpa harus mencari dosen secara langsung, sekaligus memudahkan dosen dalam mengatur jadwal konsultasi. Selain itu, admin juga dapat memantau seluruh aktivitas dalam sistem dengan lebih mudah. Diharapkan sistem ini dapat meningkatkan efisiensi komunikasi akademik serta mendukung pelayanan kampus yang lebih modern dan tertata. Iya, sekian dari saya. Sekian dari saya presentasi malam ini. Terima kasih karena sudah menonton saya, dan maaf kalau ada salah kata atau apapun itu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.